Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Augusta Rismando Amin dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, NIM 2017-031-0126. Di sini saya akan menerangkan tentang monitoring hemodinamika. Monitoring hemodinamika adalah suatu pengukuran terhadap sistem kardiovaskuler yang dapat dilakukan baik invasif maupun non-invasif. Secara invasif, ini merupakan intervensi alat monitoring yang memiliki akses langsung terhadap organ secara intraorgan. Nah, untuk non-invasif, ini merupakan prosedur intervensi tanpa akses intraorgan. Ada beberapa faktor penentu hemodinamika. Di antaranya ada cardiac output, ini meliputi stroke volume dan heart rate, kemudian ada oxygen delivery dan oxygen uptake. Proses pemantauan hemodinamika harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk mengetahui kondisi pasien secara real time terhadap perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi. Maka diperlukan berbagai alat yang memiliki fungsi mengukur keadaan organ yang kita monitoring seperti paru-paru, saturasi oksigen, tekanan darah, karboksi hemoglobin, dan hingga tekanan jantung pasien. Berikut berbagai alat yang sering digunakan dalam hemodinamik. Yang pertama ada bedside monitor. Ini merupakan alat yang digunakan untuk memonitor vital sign pasien berupa detak jantung, nadi, tekanan darah, temperatur, dan bentuk pulsasi jantung secara terus-menerus. Kemudian yang kedua ada syringe pump. Ini merupakan alat yang digunakan untuk mengatur proses penyuntikan masuknya obat ke dalam tubuh pasien dengan kuantitas dan waktu tertentu. Alat ini digunakan bersama dengan SPED. Kemudian ada infus pump. Ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu memasukkan cairan infus ke dalam tubuh pasien dengan pengaturan waktu dan jumlah tertentu. Kemudian ada ventilator. Ini merupakan mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan. Ventilator seringkali digunakan untuk pasien yang tidak dapat bernafas sendiri, baik karena suatu penyakit atau karena cedera yang cukup parah. Tujuan penggunaan alat ini adalah agar pasien mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Kemudian ada non-invasive blood pressure monitoring atau NIBP. Ini merupakan alat yang menggunakan curve tekanan darah dengan mesin yang secara otomatis memompa dan mengempiskan curve. Alat NIBP ini memberikan hasil tekanan darah sistolik, diastolik, mean arterial pressure atau MAP, kemudian beserta sebuah sistem alarm yang dapat didengar dan diprogramkan untuk mengukur tekanan darah sesering mungkin sesuai keperluan. Kemudian ada pulse oximeter. Ini merupakan alat yang secara tidak langsung memonitor saturasi oksigen dalam darah pasien. Perubahan volume darah di kulit menghasilkan fotoplethysmograph atau SpO2. Nah, untuk pulse oximetry ini merupakan komponen penting dalam memonitor respiratori. Kemudian ada stetoskop. Alat yang digunakan untuk mendengar suara organ dari pasien berupa suara katup jantung, suara paru saat bernafas, kemudian suara bising usus pada abdomen. Pada transportasi pasien kritis, kita harus memerhatikan segala aspek hemodinamik, termasuk ventilasi mekanik pasien. Nah, selanjutnya jangan lupa pemberian obat-obatan emergensi sesuai dengan keadaan pasien. Contohnya seperti doputamin, ini obat yang digunakan dalam pengobatan shock kardiogenik dan gagal jantung berat. Kemudian ada pemberian obat vasokonstriktor, ini yang gunanya untuk mempersempit pembuluh darah seperti norepinefrin. Kemudian ada obat vasodilatator, ini berfungsi untuk memperlebar pembuluh darah seperti captopril. Kemudian ada obat analgesik, ini digunakan untuk pereda rasa nyeri seperti opioid dan morfin. Kemudian ada pelumpuh otot atau muscle relaxant. Ini seperti epirexon. Nah, di sini ada gambaran dari bedside monitor. Di sini menunjukkan adanya
denyut jantung sebanyak 139, kemudian ada saturasi oksigen sejumlah 100, kemudian ada tekanan sistolik ada 71, kemudian tekanan diastoliknya 45, dan MAP atau main arterial pressure-nya ada 54. Nah, di sini juga menunjukkan untuk EKG-nya menunjukkan adanya sinus takikardi. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa EKG dari pasien ini atau hasilnya ini mengalami sinus takikardi disertai dengan hipotensi. Itu tadi penjelasan dari saya tentang monitoring hemodinamika. Saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih juga untuk perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.